Halo, kembali lagi dengan Victor dan di video kali ini saya akan berbagi mengenai apa yang saya pelajari tentang cara untuk melakukan analisa terhadap aktivasi, kampanye maupun promosi baik online maupun offline dengan Google Analytics. Video ini saya beri judul URL tagging. Nah, kalau kita tanya nih URL tagging itu apa? Sebenarnya URL tagging itu tidak lebih adalah metode mengukur referral. Nah, kembali lagi kita breakdown lagi, apa itu referral? Nah, kalau kita bicara referral, kita bicara tentang pihak eksternal atau pihak ketiga di luar daripada situs kita yang merekomendasi. Cuma nggak tidak sampai cuma rekomendasi ini, ya. Jadi selain rekomendasi juga menghasilkan pengunjung. Ya, jadi dia sudah share tentang situs kita dan orang bisa berkunjung melalui apa yang dia telah rekomendasikan, baik online maupun offline loh ya. Ya, jadi kalau kita bicara search engine ya atau mesin pencari Google gitu, itu sebenarnya juga melakukan referral terhadap situs kita ya. Media sosial ya Twitter, Twitter, Facebook, saat kita update status, saat kita pasang iklan, tiba-tiba ada pengunjung masuk dari iklan kita, itu juga sebenarnya adalah referral ya. Gitu juga dengan situs pihak ketiga lain ya kayak blog, forum ya, itu juga referral. Nah, referral juga nggak sampai sana ya. Tadi saya sempat cerita ya, online maupun offline. Jadi kalau kita ada sales team gitu ya, yang kita mau tracking apakah dia kerjanya bagus atau enggak sih, menghasilkan pengunjung enggak sih buat situs kita gitu ya. Itu juga sebenarnya adalah referral ya. Nah, kalau kita bicara teknis tentang URL tagging nih spesifik ya. Komponennya ada apa aja? Nah, komponen di URL tagging ini sebenarnya ada 5 ya. Yang pertama adalah kampanye, yaitu judul ya. Misalnya kampanye adalah promo Ramadan atau judulnya September ceria atau uh, Rabu heboh misalnya. Nah, itu adalah kampanye, nama kampanye ya. Yang kedua adalah sumber. Ya, ini adalah pihak eksternalnya ya. Apakah Google itu bisa jadi sumber atau buzzer itu jadi sumber juga ya. Kemudian ada yang namanya medium. Medium itu adalah mereka pakai media apa? Apakah kalau di Google apakah organik? Ya, itu medium juga namanya. Atau kalau misalnya eh, brosur gitu ya, itu adalah medium juga nanti. Ya, email itu juga bisa jadi medium. Jadi nanti kita mesti tentukan, kita mesti bisa membedakan dan tentukan mana sumber, mana medium. Kemudian ada 2 elemen tambahan ya. Jadi yang 3 ini harus ya kalau di URL tagging analytics, yang 2 ini tambahan yaitu term ya atau istilah atau keyword ya atau judul ya. Saya bisa bilang ini identifikasi satu gitu ya. Jadi kita bebas, nggak ada aturannya di sini. Dan yang kedua adalah konten sebutannya. Ya, ini juga identifikasi sebenarnya isi dari iklan misalnya itu atau judul iklan ya kita bisa tentukan kita mau isi di konten itu apa. Ya, jadi untuk yang 3 ini kampanye sumber dan medium ini harus, sementara untuk yang term dan untuk konten ini bebas isinya. Ya, dan ini tidak harus. Oke, saya ambil contoh gitu ya. Misalnya saya punya kampanye sales referral ya. Jadi tim sales gitu ya. Misalnya semuanya kita minta untuk punya link pribadi masing-masing dan kita lacak ya. Jadi di sini kita set nama kampanyenya adalah sales referral. Ya, source-nya adalah salesperson. Ya, perlu hati-hati di sini adalah saat kita bilang source jangan unik ya karena nanti data di Google Analytics-nya juga jadi banyak ya. Jadi source itu kumpulannya harus satu grup ya. Ini perlu hati-hati ini. Ya, karena Google Analytics itu point forward, artinya begitu kita salah, ke belakangnya juga salah ya. Jadi jangan source itu namanya. Ada Anton, ada Budi gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa, tapi saya tidak sarankan. Jadi kita berusaha source itu adalah grup ya, adalah jenis pihak ketiganya ya, bukan data dari pihak ketiganya. Nah, kemudian di sini kampanyenya jadi sales referral, source-nya salesperson atau salesman gitu ya. Mediumnya ada link karena mereka sebar link. Baru di 2 elemen selanjutnya yaitu terminologi term itu saya bisa kasih nama Anton misalnya.
Kemudian untuk konten saya bisa kasih nama misalnya cabang, ya. Misalnya ini cabangnya namanya cabang daerah Muara Karang misalnya, ya. Jadi ini ada 5 elemen yang kita pakai, ada sales referral, salesperson, kemudian mediumnya link, termnya Anton, kemudian kontennya Muara Karang, ya. Ini contoh lain lagi ya, misalnya kita pakai buzzer, ya. Jadi seluruh buzzer ini kita kasih nama kampanyenya adalah tweetbuzz gitu ya. Kemudian source-nya adalah twitter.com, ya. Mediumnya adalah referral, ya, jadi dia ngereferensi atau tweet gitu ya, kita bisa bilang mediumnya. Kemudian lagi sama lagi, termnya misalnya Anton, buzzernya namanya Anton gitu ya. Kemudian kontennya apa nih? Misal kita bisa bilang promo Juni 2015 ya. Jadi kalau kita bicara URL tagging, data itu sebenarnya bebas, tidak ada aturannya ya. Mau source-nya kita asal-asal, medium asal-asal, semua bisa. Cuma kembali lagi, Google Analytics adalah point forward ya. Jadi kalau kita salah setting, data kita kemudian ke belakangnya juga akan kacau gitu ya. Kita mesti reset lagi nanti view-nya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, gimana cara implementasinya ya? Jadi kalau bicara implementasi, nama itu ada istilahnya UTM campaign ya. Source itu ada istilahnya UTM source, sementara medium UTM medium, term itu UTM term, dan konten itu UTM content. Nah, cara kita membuat linknya sebenarnya gampang ya. Kita tinggal set nama domain kita di depan, kemudian kasih parameter ya, kalau teknisnya ada tanda tanyanya, terus kemudian tinggal taruh parameter UTM campaign-nya misalnya sales referral, UTM source-nya salesperson ya. Jadi nanti antara parameter ini jangan lupa ada tanda dan-nya gitu ya. Jadi contohnya ada dan UTM source, dan UTM medium, dan UTM term, dan UTM content. Contohnya seperti ini. Nah, untuk gampangnya saya telah siapkan sebuah Excel atau Google Doc ya, Google Spreadsheet untuk teman-teman bisa pakai ya. Contohnya di sini saya akan buka ya. Misalnya saya punya situs yang namanya Analytics Node gitu ya. Jadi saya di sini tentukan domainnya analyticsnode.com ya. Kemudian kita pilih di sini campaign-nya apa. Misalnya saya bilang promo Juli boleh ya, atau kampanye kemerdekaan misalnya gitu ya. Jadi kita tentukan promo Juli ya, misalnya, atau kampanye tadi sales ya, sales referral misalnya ya. Jadi ini adalah untuk tim sales. Kemudian yang kedua adalah UTM mediumnya ya. Mediumnya misalnya salesnya kasih link, melalui link ya. Kemudian source-nya adalah salesman atau salesperson misalnya ya. Kita bilang tadi term itu bisa keywordnya atau nama gitu ya, misalnya Anton ya. Kemudian UTM content misalnya kita bilang cabang ya. Tadi kita bilang Muara Karang ya. Jadi di sini sudah terbentuk nih ya. Ini adalah link yang perlu kita kasih ke Anton ya. Jadi setiap link yang datang dengan tagging ini ya, langsung nanti tercatat di Google Analytics ya. Nanti kita bisa adu lagi, misalnya ada 2 orang sales gitu ya, sales referral. Jangan lupa ininya harus sama biar nanti laporannya jadi satu. Kemudian ini juga sama, salesperson ya. Cabangnya misalnya ini cabang Bandung misalnya ya, namanya adalah Budi ya. Ini situsnya sama ya, analyticsnode.com. Nah, contoh seperti ini ya. Ya, jika kita sudah punya link seperti ini ya, kita bisa coba nih linknya jalan atau enggak sih. Jadi kita copy URL-nya. Ini saya copy di sini. Kemudian saya paste gitu ya. Oke, ini udah jadi. Nah, di sini kita lihat di waktu nyata, atau saya pakai bahasa Inggris ya. Kita bilang namanya real time. Nah, kita
Kita lihat di real time di sini. Nah, ini ada satu kunjungan nih. Ya, kunjungannya dari keywordnya Budi. Ya, traffic source-nya kita bisa lihat di sini, linknya medium, source-nya salesperson. Oke, ya ini konten yang tadi ya. Konten situsnya, sorry. Ya, kita mau lihat keywordnya ada di sini. Ya, ini keywordnya. Ya. Ini cara kita melakukan URL tagging. Nah, masalahnya sekarang satu. Ya, masalahnya kalau misalnya, ya saya kembali ke ini deh. Nah, setiap orang disuruh hafal atau bikin link yang panjang-panjang seperti ini kan tidak friendly. Nah, gimana cara mengimplementasikan ya? Jadi triknya gimana? Jadi ini sebenarnya udah bisa dipakai, tapi kita mesti tambah satu trik lagi biar gampang diingat gitu ya, atau lebih pendek. Nah, ada tiga cara di sini yang saya bisa rangkum. Yang pertama adalah dengan menggunakan shortener service ya, ini yang cara paling mudah ya. Jadi tinggal kita masuk ke Bitly atau ke Google ya. Contoh ya, di sini saya masuk ke Bitly ya. Ya, di sini tinggal di paste nih. Nah, jadi saya sudah paste. Nah, ini ada link pendeknya. Ini kalau login kita bisa kasih custom nih, tapi kalau enggak ya kita bisa lebih pendek ini. Nah, kita copy di sini. Oke. Ya, begitu juga kalau kita di Google hampir sama ya. Jadi kalau kita di goo.gl, nah tinggal di paste di sini, shorten. Nah, kita udah dapat link versi pendeknya di sini. Oke. Nah, itu cara pertama. Cara kedua kita bisa lakukan dengan metode HT Access 301 redirect. Ya, ini teknis ya. Jadi kalau ada teman-teman yang di webmaster atau biasa web developer, tinggal file HT Access-nya dikasih pattern seperti ini nih. Redirect 301 kasih spasi ya, /promo, spasi lagi di redirect kemana. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Ya. Atau yang cara ketiga ada dengan menggunakan HTML. Ya, ini cara lebih mudah dibanding cara kedua ya. Jadi kita tinggal perlu bikin satu folder. Oke, kita ambil demo yang di sini ya. Saya akan login. Oke, saya sudah login. Coba ya di sini ya. Situs Analytics dengan WordPress ya. Saya bikin satu directory. Misalnya saya beri nama heboh. Promo heboh gitu ya. Ada promo heboh. Oke. Ya, kemudian di sini saya slash promo heboh. Ya, jadi sudah create. Nah, ya. Jadi di sini website Analytics Node sudah ada nih. Analytics Node sebenarnya sudah ada link promo heboh seperti ini ya. Tapi kita belum bikin filenya. Ya, jadi sudah ada. Nah, kemudian yang kita perlukan adalah kita perlu create file. Ya, jadi sini create file. Ya, kita kasih nama misalnya index.html gitu ya. Nah, apa yang perlu kita taruh di indeks HTML ini sebenarnya ya, kita perlu copy paste ya link ini ya. Jadi saya ambil contoh di sini ya. Nah, saya copy seperti ini ya. Ya, saya kasih nama file css ya, tadi index.html ya. Di HTML yang tadi saya buat saya ganti apa ini aja deh biar lebih cepat. Oke, yes. Oke, kemudian saya tinggal upload di sini.
ini indeks HTML-nya, saya upload. Oke. Nah, sudah diupload. Nah, kita lihat sekarang nih di sini. Jadi begitu promo heboh, kembali dia langsung redirect ke tipsampuh.com dengan GTM campaign bla 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 misalnya. Ya, ini contoh ya. Nanti kita di analytics langsung bisa kelihatan tuh. Ya, sama seperti tadi ya, di real time kita bisa lihat. Ya. Ini contoh ya. Nah, jadi kita sudah tahu ya cara untuk melakukan URL tagging seperti ini. Kemudian gimana cara kita bikin yang versi singkatnya ya. Jadi kalau teman-teman udah bikin versi singkat bisa taruh tuh di brosur. Jadi kita bisa tracking brosur kita seberapa efektif sih buat situs kita gitu. Saat kita kampanye kita bisa tahu kampanye lewat Facebook seberapa efektif sih ya di Facebook itu ya hanya lewat Google Analytics nanti kita bisa lihat. Nah, sekarang tips dari saya selanjutnya adalah bagaimana cara kita melihat laporannya. Ya. Oke. Ya. Jadi laporannya ada dua. Ya. Yang pertama kita sudah lihat tadi di real time report. Ya. Jadi di real time report kita bisa sampai 30 menit. Ya. Kita bisa cek ya. Nah, yang kedua adalah report sesungguhnya nih, yaitu di acquisition, untuk bahasa Inggris di acquisition campaign all campaign. Ya, saya coba buka di sini. Ada di acquisition, ya sini kita buka campaign, kemudian all campaign. Nah, ya, ini saya lamain deh. Nah, ini kemarin untuk testing, jadi belum ada data. Nah, saya coba lihat di data sebelumnya. Nah, ini ada nih contoh nih, promo Mei kampanyenya. Ya, ini nama kampanye yang kita pakai gitu ya. Nah, tapi yang teman-teman perlu tahu adalah laporan L campaign ini butuh waktu. Ya, jadi begitu di real time kita lihat, jangan langsung masuk ke acquisition campaign all campaign karena dia masih ada jeda sekitar 4 jam dan paling lama 48 jam untuk Google Analytics mentransfer atau mengumpulkan data untuk dikirim ke all campaign. Ya, jadi di sana kita bisa tahu ya sebenarnya efektifnya seperti apa kampanye kita. Oke, itu tips dari saya. Terima kasih sudah melihat video ini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa isi di komen. Dan tentunya kalau suka dengan video-video tips seperti ini, masih banyak tips yang akan saya share. Ya, tetap subscribe channel YouTube kami ya di youtube.com/doksadigital, like fanpage kami maupun follow Twitter kami di Doksatim. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.